Halo semuanya, kembali lagi di episode gangguan kepribadian. Hari ini kita akan membahas klaster yang ketiga, yaitu klaster anxious atau cemas. Di video kali ini kita akan membahas dua gangguan kepribadian sekaligus, yaitu avoidant dan dependent. Gangguan kepribadian menghindar atau avoidant personality disorder adalah gangguan mental yang ditandai oleh pola perilaku persisten dari ketakutan, kecemasan, dan penghindaran terhadap situasi sosial dan interaksi interpersonal. Ciri-ciri utama avoidant adalah perasaan kuat bahwa diri sendiri tidak cukup baik dan sensitif terhadap kritikan. Orang-orang avoidant biasanya akan menghindari untuk berteman atau pergi ke tempat baru karena takut akan penolakan dan kritikan. Orang dengan avoidant seringkali memiliki pandangan negatif tentang diri mereka sendiri dan merasa tidak mampu atau tidak berharga. Mereka merasa tidak pantas untuk dicintai atau diterima oleh orang lain. Meskipun mereka mungkin menginginkan hubungan yang intim dan dekat, individu dengan avoidant seringkali kesulitan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang mendalam. Mereka cenderung menahan diri dari terlalu dekat dengan orang lain karena takut akan penolakan dan pengkhianatan. Kecemasan sosial dan kecemasan yang berlebihan tentang evaluasi orang lain terhadap diri sendiri merupakan fitur utama dari avoidant. Individu mungkin merasa cemas dan tegang dalam situasi sosial, dan mereka mungkin khawatir akan membuat kesalahan atau melakukan sesuatu yang mempermalukan diri sendiri. Gangguan kepribadian menghindar atau avoidant dapat menyebabkan penderita mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan fungsi sehari-hari. Terapi psikologis seperti terapi kognitif perilaku dan terapi interpersonal sering digunakan untuk membantu individu mengelola gejala-gejala avoidant, membangun keterampilan sosial yang lebih baik, meningkatkan harga diri, dan mengatasi ketakutan yang terkait dengan interaksi sosial. Sama seperti gangguan-gangguan kepribadian yang lain, gangguan kepribadian avoidant juga disebabkan oleh banyak faktor seperti genetik, lingkungan, psikologis, dan lain sebagainya. Namun kita perlu sadari bahwa penyebab utama biasanya adalah lingkungan keluarga tempat di mana ia tumbuh besar. Orang tua yang otoriter dapat mempengaruhi perkembangan anak mereka dan meningkatkan risiko anak tersebut mengalami berbagai masalah psikologis, termasuk gangguan kepribadian menghindar atau avoidant. Orang tua yang otoriter cenderung memiliki pola pengasuhan yang kuat dan memegang kendali penuh terhadap anak-anak mereka. Mereka mungkin memiliki harapan yang tinggi dan mengharapkan ketaatan yang mutlak dari anak-anak mereka tanpa memberikan ruang untuk berekspresi diri atau mengembangkan otonomi. Pola pengasuhan seperti ini dapat menghasilkan lingkungan yang tidak mendukung bagi perkembangan kemandirian, harga diri, dan keterampilan sosial yang sehat pada anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang otoriter mungkin mengalami rasa rendah diri yang kronis karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk membuat keputusan sendiri dan berekspresi secara mandiri. Pola pengasuhan yang otoriter seringkali menciptakan atmosfer di mana anak-anak merasa takut akan penolakan atau kritik dari orang tua mereka. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua otoriter mungkin mengalami kecemasan sosial yang tinggi karena mereka tidak diajarkan keterampilan sosial yang sehat atau diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain secara bebas. Walaupun tidak semua anak dari orang tua otoriter akan mengembangkan gangguan kepribadian avoidant, beberapa anak mungkin mampu mengatasi pengalaman tersebut dan berkembang dengan baik secara psikologis. Sekarang kita akan membahas gangguan kepribadian yang berikutnya, yaitu dependent atau ketergantungan kepada orang lain. Ciri-ciri utama gangguan dependent adalah kebutuhan yang sangat besar untuk diurus, dijaga, dituntun, dan diberitahu apa yang harus dilakukan oleh orang lain. Orang-orang ini biasanya sangat penurut dan butuh banyak dorongan emosional dan nasihat-nasihat dari orang lain. Mereka juga cenderung menghindari tanggung jawab dan kemandirian karena mereka merasa tidak mampu mengatasi situasi tersebut. Mereka mungkin merasa cemas atau tidak nyaman saat ditinggalkan dengan tanggung jawab sendiri,
atau saat harus membuat keputusan penting, sehingga mereka akan menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Orang yang independen tidak mampu membuat keputusan dan selalu mencari hal yang dapat meyakinkan dirinya. Keputusan mereka sangat dipengaruhi oleh persetujuan dari orang-orang di sekitarnya. Ketika berkomunikasi, mereka cenderung untuk setuju dengan opini lain agar dapat menghindari konflik dan perbedaan pendapat. Orang dengan gangguan kepribadian ketergantungan cenderung kehilangan identitas pribadi mereka karena mereka sangat mengidentifikasi diri mereka dengan orang-orang yang mereka anggap sebagai sumber kekuatan atau dukungan. Mereka mungkin menyesuaikan perilaku, keinginan, dan kebutuhan mereka dengan harapan orang lain, seringkali mengorbankan keinginan mereka sendiri. Mereka dapat mentoleransi situasi ekstrim sekalipun, seperti hubungan yang penuh dengan kekerasan dan bersifat toksik. Hal ini disebabkan mereka sangat menggantungkan dirinya kepada orang lain walaupun orang itu sering menyakitinya. Sama seperti avoidant, gangguan kepribadian dependent juga dapat disebabkan oleh banyak faktor. Namun kondisi keluarga yang membesarkan orang tersebut adalah penyebab yang cukup signifikan. Lingkungan keluarga yang otoriter atau membesarkan anak dengan penuh proteksi bisa memainkan peran dalam perkembangan dependent personality disorder. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga di mana kebutuhan dan keinginan mereka terlalu dipenuhi atau diabaikan mungkin lebih rentan terhadap ketergantungan berlebihan pada orang lain ketika mereka tumbuh dewasa. Anak-anak yang didorong untuk selalu mengandalkan orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mengambil keputusan juga akan menginternalisasi pola ini sebagai model perilaku yang diharapkan. Apabila kamu merasa memiliki perilaku yang dibahas di video kali ini, atau mengenal orang-orang yang menunjukkan ciri-ciri seperti ini, maka cobalah untuk mencari pertolongan profesional seperti psikiater atau psikolog. Ingatlah untuk tidak mendiagnosa diri sendiri karena kamu dapat salah memvonis dan malah berakibat negatif bagi kehidupanmu dan orang-orang di sekitarmu. Nantikan video berikutnya dalam episode gangguan kepribadian kali ini. Kita akan membahas tentang sebuah gangguan mental berikutnya yang bernama OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten-konten seperti ini.